Sebelum kita mulai acara ini, mari kita sama-sama kepada Allah. Kita minta kepada Allah dalam acara ini, semoga diberi keselamatan, kelancaran dan keamanan. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qaribina wa Muhammad. Wassalim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli syahadatin rasul ajma'in. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yu'afi yuhibbu majidah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tujiruna bihima minan nar. Allahumma tub alaina qabla al-maut warhamna indal maut wa la tu'adhibna ba'da al-maut ya khaliqal maut wa sallallahu min al-abad warhamna quwwat wa barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa najatan minan nar wa bainal hisab. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayya wa lahum kama rabbayana shaghira. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadudu ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini diwakili oleh para narasumber. Sebab ini perwakilan ya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang sudah dilatih ya, sudah didiklat Pak Anton. Cost benefitnya, biaya manfaatnya, nanti manfaatnya itu apa? Harus memberikan dampak baik terhadap siapa? Terhadap anak-anak kita, terhadap anak-anak sekolah. Lihat ini. Satu, apabila terjadi perubahan model-model pembelajaran nanti di kelas-kelas. Bahasa Barat, Neng. Oh, gurunya. Jadi nanti indikator keberhasilannya adalah terjadinya perubahan belajar di kelas apa nih 8E. Di 8E siapa namanya? Adisti.
Jadi nanti indikator keberhasilan PHT ini apabila apa? Apabila Bapak Ibu guru matematika, bahasa Indonesia, PKN terjadi perubahan model-model pembelajaran di kelas ini, cirikan keneng. Lamun pembelajaran robah, untuk kawas kamari deui berarti ieu itu berhasil neng. Ya, dia. Lihat gurunya gagal gitu neng. Model ini program tatanan di balai kan harus melahirkan perubahan model pembelajaran. Kan kompetensi abad 21. Anak-anak harus kreatif. Anak-anak adisti harus kolaboratif, bisa kerjasama, kreatif, komunikatif, berpikir kritis, kemudian kemampuan memecahkan masalah. Jadi tatanan di balai kan harus diorientasikan ke sana kompetensi anak-anaknya. Harus sehat, generasi emas itu sehat. Itu dari makanan, juga pintar dari revolusi pembelajaran. Ini kan menyehatkan guru yang harus menjadi obor, pencerah. Terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada tutur kata yang kurang berkenan dan hati para hadirin sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya dalam acara ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Beleret yang kami hormati, Bapak-bapak narasumber yang kami hormati juga, serta hadirin peserta workshop TDBA di SMP Negeri 1 Beleret yang kami hormati. Saya akan memperkenalkan diri narasumber yang sudah hadir bersama kita dari sejak tadi. Kan saya ini sama-sama pengurus MGP Matematik, Pak Ade Rahman. Bapak Ibu guru yang juga saya hormati, saya muliakan, dan anak-anak semua ini OSIS ya, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para alim ulama, dan tentunya kita sebagai umatnya yang taat hingga akhir hayat kita nanti memegang iman dan Islamnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya dalam TDBA ini diharapkan tidak terjadi ambiguitas. Dinas Pendidikan pemerintah daerah termasuk Perbuknya nomor 103 tahun 2000. Ada yang tahu TDBA? Iya. Perbuknya nomor 103 tahun 2021. Dikhawatirkan inflasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Nah itu anak-anak yang di belakang. Oke, mana anak-anak teh? Bingung kalau karena sampai sadar namanya. Acung. Siapa yang tidak punya IG? Tuh, gak aduhun. Bapak ibunya jangan sampai tidak punya IG. Saya nanyanya siapa yang tidak punya ide sih, berarti nggak ada titik jari kan? Jadi semuanya punya ide. IG, Instagram. Anak-anak ada yang tidak punya IG? Punya semua? Bapak ibu, jujur weh, sanu tegaru IG. IG 2 kilo. Nah, ibu kumaha bisa melihat perkembangan si anak? Kalau IG ibu nggak punya, buat tadi si anaknya potensial ini IG bu, joget ngajar rago gitu. Ya, iya TikTok. Nggak apa-apa ibu punya, supaya tujuan kita untuk melengkapi pembelajaran kita. Bukan yang namanya kecakapan hidup abad 21 atau yang disebut istilah 4C. Creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Ini wajib dimiliki oleh anak. Ini yang saya kasih tahu. Karena Bapak Ibu juga sama. Ketika kuliah, ketika sekolah, tidak pernah sampai sempurna creativity, critical thinking. Itu akan muncul jika anak atau seorang manusia menghadapi suatu masalah. Ya, makanya kita giring nanti. Oh, berarti mulai namanya PJBL atau PBL. Pembelajarannya tidak rutin. Dengan PJBL dan PBL akan terwujud yang namanya keempat kemampuan itu. Baik itu pembelajaran di sekolah, dalam intrakurikuler, maupun kokurikuler, maupun juga di ekstrakurikuler dan budaya sekolah. Nah, di mana nanti adanya TDBA? Di semua tempat. Dari diversifikasi kurikulum tadi, ya. Di dalam intrakurikulernya ada terinsersi.
Di dalam kurikulernya direncanakan sebuah rencana terstruktur, di ekstrakurikulernya harus dibentuk. Nah ini Pak Ahmad harus ada ekskul TDBA. Prakarya ini akan membagikan nanti desain pembelajaran mereka untuk bisa diikuti oleh mapel lain, sehingga mapel lain nanti memanfaatkan, menyesuaikan, dan menginsersikannya ke dalam mapel masing-masing. Dan tidak harus dipaksakan ada. Misal matematika, belajar aljabar, tidak ada TDA-nya, nggak usah. Tapi dalam konteks luar masalah, misalnya Pak Ade membuat soalnya tentang redaksinya TDBA. Yang masih relevansi di matematika, misalnya luas bangun datar segitiga segi 4, itu sangat bisa banyak. Nanti di besok akan ada. Karena pendekatan yang kedua adalah menginsersikannya ke dalam setiap mata pelajaran. Ini ada regenerasinya juga lewat siswa, sehingga ibu tidak mendidik capek 3 kali, 4 kali. Beda siswa yang masuk beda lagi. Ya, contoh di ekskul Paskibra misalnya. Paskibra itu regenerasinya biasanya jalan oleh siswa sendiri kan? Pembinanya nanti yang menjadi fasilitator, ya, mengevaluasi, menjaga agar tetap anak-anak dalam koridor pendidikan. Itu aja. Karena kadar gulanya tinggi di lidah, ya. Si anjing itu mencerna ini kadar gulanya tinggi. Dan itu nanti kadar gulanya berlebihan. Dan ujung-ujungnya apa? Lamun budak dari berek hukum tuh bisanya. Ya. Cilaka dari nilai. Nah, itulah paradigma yang terjadi di masa ini. Makanya TDBA ini konsepnya juga meluas dalam tidak sebatas hanya sekolah kan. Sampai di situ. Sementara itu di abad 21, kompetensi informasi teknologi dan media adalah kemampuan ipteknya, media dan teknologi. Nah, ketiga-tiganya adalah kunci dari pembelajaran di abad 21. Kemampuan-kemampuan tadi. Nanti dibuat rambu-rambunya, standar asesmennya apa, kurikulum instruction-nya apa, pengembangan profesinya apa, dan akhirnya mempelajari di lingkungan. Tidak lepas dari ini, gitu ya. Makanya kalian siapkan saja sekarang. Dulu pernah pengembangan kurikulum waktu saya di sekolah, ikut pengembangan sekolah dasar, ada yang namanya ujian PLH menghadapi tsunami, ditentang oleh beberapa orang. Ternyata tujuannya sama, seperti kita belajar bahasa Inggris. Jadi tahapan implementasinya itu harus melalui yang namanya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau POAC. Ya, ini harus nanti Satgas TDBA harus membuat RTL yang mencakup ini semua. Ya, pengawasan, reward, dan punishment dinas juga sedang menyusun Bapak Ibu. Nanti di akhir akan saya kasih bocoran instrumen apa saja yang menjadi penilaian. Tapi ini standar, sedang dikembangkan dan masih berlanjut dinamis, bisa ditambah, bisa dikurang. Pak Ahmad sudah baca-baca sedikit tadi, sangat banyak. Kemudian, mulai dari peran pelaksana ini semua dari dinas pendidikan, pengawas, kepala sekolah, guru, tendik, peserta didik, keluarga, masyarakat sekitar, dan dinas pendidikan. Semuanya simultan bergerak bersama-sama gerak. Ya, kita mulai. Dinas pendidikan mengeluarkan kebijakan, menerbitkan pedoman, bahan ajar, melakukan pembinaan, dan lain-lain sampai dengan nanti menentukan reward dan punishment untuk level pemegang kebijakan. Pengawas sebagai kepanjangan tangan dan dinas, dia akan melakukan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah di lapangan, melakukan monitoring pelaksanaan program, memastikan program TDBA sesuai dengan aturan dan standar mutu yang ditetapkan. Lanjut, kepala sekolah menjadi penanggung jawab langsung penyelenggaraan TDBA di sekolahnya, menjelaskan kerangka konsep, pola operasional, dan indikator ketercapaian program kepada seluruh warga sekolah secara terperinci, melaksanakan program dapat membentuk perilaku warga sekolah yang berkesimpulan berdasarkan pemeran yang bermakna. Bapak Ibu guru nanti di sini, Bapak Ibu kasih nulis, nanti saya berikan soft copy ini, ada di Pak Ade, ada di Pak Ahmad. Bapak Ibu nanti boleh membaca ulang. Saya cepat ya karena waktu nanti saya banyak. Lalu tenaga pendidikan berpartisipasi aktif membangun budaya kerja dalam pelaksanaan TDBA ini. Baik TU, kemudian tadi untuk kata Pak Hanan harus satu frekuensi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Peserta didik berperan aktif dalam seluruh proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya sekolah. Dalam diversifikasi kurikulum, semuanya harus melibatkan siswa. Ya. Keluarga, terutama pihak keluarga siswa, memahami konsep tatanan di Balai Dikam sebagai modal dasar untuk memberikan dukungan dan bimbingan. Kemudian berpartisipasi aktif memberikan dukungan terhadap keterlaksanaan program tatanan di Balai Dikam itu sendiri. Orang tua diundang, nanti dibuatkan format bahwa kita akan menselesaikan program ini. Yang pertama,
kita ada di tahap awal, yaitu pelaksanaan workshop dan IHT. Bapak Ibu diberikan dulu konsep dasar, hari kedua diberikan desain pembelajaran, hari ketiga keempat dilaksanakan pembimbingan teknis langsung di lapangan. Bagaimana cara membuat ekoenzim, membuat PSB, ya. Bapak Ibu tahu ekoenzim pernah dengar? Iya, baru dengar. Ekoenzim itu dipelopori oleh Dr. Sukon, ya, dari Thailand. Kemudian dikembangkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Manfaatnya luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah nyari di YouTube banyak yang sudah mengimplementasikannya. Contoh, dulu di Purwakarta rencana kami dari Dinas Pendidikannya akan membuat yang namanya Gebiar Festival Ekoenzim untuk membuktikan bahwa ekoenzim bermanfaat. Misalnya, ekoenzim digunakan untuk memurnikan udara, ya, air purifying. Kemudian apa yang terjadi? Nanti akan diukur udara sebelum disemprotkan ekoenzim dengan udara setelah disemprotkan ekoenzim. Saya pernah ikut latihan di rumah Pak Kadis macam ini, hasil ekoenzimnya saya bawa. Betul, kebetulan di dalam rumah, di bawah tangga di tengah rumah gitu ya, saya buat kolam untuk ikan. Dulu si kolam itu harus saya bersihkan setiap sebulan sekali. Si lauk pokoknya lamun China kiru kan balik taek, sebulan sekali tidak dibersihkan. Ternyata apa? Oh, disaring sudah. Setelah saya lihat ada ekoenzim, saya coba 3 bulan tetap jernih dengan konsentrat atau takaran yang sangat sedikit saja bisa menjernihkan air kolam kurang lebih sekitar 2 kali 3, 6 meter persegi, kedalamannya 80 cm. Awet etaku sagelas ekoenzim 6 meter kubik itu. Dan ternyata betul ada bakteri baik di sana yang makan bakteri buruknya. Ikan juga lebih sehat. Ekoenzim dia bisa memberikan ion-ion negatif untuk tubuh yang bisa membantu merereskan aliran darah. Tidur di atas tumpukan ekoenzim oleh Dr. Sukon itu sudah diteliti bisa lebih kenyang. Kemudian pikiran lebih bersih. Nah itu ya, ini mungkin ada juga itu datang. Ini saya titip, ini nanti untuk Satgas tadi ya. Jangan sampai lupa memotret atau memfoto dokumentasi lahan sebelum, lahan sedang digarap, dan lahan setelah digarap untuk bukti bahwa kita melaksanakan program itu, dan ketika ada penilaian ini buktinya. Kita tahu, oh ini sebelum difoto, sebelum ditindaklanjuti atau sebelum diaplikasikan, foto dulu semuanya. Ini yang kadang lupa, hantem laporan, Pak, foto sudah bagus, asalnya mana? Aduh, mau cari foto asalnya. Nah ini penting ya, dicatat itu. Ada bagian sesi dokumentasi khusus. Dia bertanggung jawab untuk memotret sebelum, memotret ketika sedang di lahan, hanya diolah sampai dengan nanti selesainya jadi apa. Kelihatan progresnya sejauh apa, dan itu yang diharapkan oleh dinas itu ada kelihatan dokumentasinya. Kemudian sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, orang tua, komite, undang warga masyarakat setempat, dan penyusunan rencana anggaran. Nah ini bendahara TU tolong juga dukung satu frekuensi dengan kepala sekolah untuk 5 bunga karakter pengembangannya butuh ini. Misalnya 7 poin atika, adakan pelatihan bahasa Sunda supaya Rabu diajarnya area Sunda. Sakadik. Lamun misalnya tiasa ku dangker pakai pelatihan di urangnya jeruk makan jeruknya punya ulem di luar. Biasa dianggarkeun dina buat pelatihan, ya. Utami nama tiap pamibiasaan nonton PNS. Sepados nanti biasa PSPJ yang muda. Hari Selasa untuk bisa makan buana ada pelatihan bahasa Inggris. Sama, semua juga diberikan perlakuan yang sama bahwa program ini kelima-limanya berjalan. Kemudian penyusunan laporan dan pemberian apresiasi. Jadi nanti dari pihak sekolah memberikan apresiasi kepada kelompok PDBA yang berhasil. Sekolah yang berhasil akan mendapat apresiasi dari Dinas Pendidikan. Sedang dibuatkan, ya. Salah satunya tadi hal rewosan, iya. Sudah disiapkan ke depannya. Wah, apa? Lanjut, struktur kurikulum ada langkah strategis dan langkah teknis. Langsung saja, langkah strategis yaitu menginsersikannya ke dalam mata pelajaran dalam diversifikasi kurikulum. Ditambahkan kalau diversifikasi kurikulum sampai nomor 4, kalau kita ini tambahkan memperkuat peserta pendidikan. Peserta pendidikan itu siapa saja Bapak Ibu? Sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Pemerintah dan sekolah sedang, karena kita ada di bawah pemerintahan, dan nanti dibantu oleh masyarakat, diharapkan seperti itu. Lanjut, langkah teknis. Nah ini sedang kita laksanakan.
Prakteknya melaksanakan workshop, IHT, kemudian kerja kelompok, diskusi, dan nanti ada kumpulan Bapak Ibu MGMP sekolah untuk mendesain program. Besok Bapak Ibu akan diminta untuk membuat RPP misal contoh. KIKD yang kami buat di pedoman itu hanya standar minimal nanti ya. Ketika Bapak Ibu mendapat pelatihan hari besok, itu hanya standar minimal yang bisa kami tawarkan. Bapak Ibu nanti bisa menelaah ada yang lebih. Saya pernah memberikan materi desain pembelajaran di SMPN 2 Bungur Sari, ditemukan ternyata bahwa ada satu KD di PAI yang bisa diinsersi, itu tentang toharoh. Mana Ibu PAI dan BT? Betul ya Bu ya? Bersuci. Karena ketika TDBA pasti kita akan bersentuhan dengan yang namanya kohe. Kohe ada yang basah, ada yang kering. Mana yang najisnya berat, mana yang lebih ringan. Bagaimana cara bersucinya? Bisa Bu. Sedangkan nanti besok di KIKD yang ditawarkan belum ada. Itu penemuan bagus, jadi dinamis. Siapa tahu di matematik kita tambahkan lagi nanti oleh Pak Ahmad, oleh Pak Ade, oleh Ibu ditemukan. Oh ini bisa nih, disisipkan materi TDBA. Boleh Bu, tidak haram, malah bagus. Ini tidak terlalu banyak. Yang intinya Pancaniti adalah tahapan yang merupakan hampir sama dengan Benjamin Bloom yang tadi Pak Kadis bilang. Bedanya apa? Benjamin Bloom membuat penelitiannya, mempublikasikannya di ahli dunia. Pancaniti dari orang Sunda tidak ada yang mempublikasikannya, tapi sudah ada dalam karakter orang Sunda. Ya, ini pun kami gali waktu di Palembang membaca sebuah buku dari cerita namanya Kandanga Kayu Put. Bapak Ibu pernah lihat bukunya? Terutama yang dulu penyanyi, ternyata dia memiliki pengetahuan yang luas tentang Kasundaan. Di situ kita gali adanya Niti Harti, Niti Surti, Niti Bakti, Niti Bukti, dan Niti Sajati. Contoh yang gampang di IPS. Mana guru IPS yang namanya? Kelas 8. Kelas 8 Ibu IPS? Oh, kelas 7. Mana kelas 8? Pak Yusuf. Misalnya, kemarin baru ASEAN ya. Neng. Kalau yang mana anak ketua OSIS ada ketua OSIS? Ditantang yang menengah, utama yang terbaik. Ya. Dalam bahasa Sunda ini nantinya. Lalu bagaimana? Nah, Nista itu ada tingkatan. Yang paling rendah Nista, naik satu tingkat Nista Madya, dan naik satu tingkat lagi Nista Utama. Level ke Madya Nista, Madya Utama, dan yang paling nanti di tingkat atas adalah Utama Nista, Utama Madya, Utama. Ini konversinya ke dalam angka. Usahakan nanti jangan dimunculkan konversi ini ke anak, karena di dalam paradigma mereka nilai itu adalah sama dengan angka. Bukan, karena dalam TDBA itu kualitatif. Dalam TDBA kualitatif, bukan kuantitatif. Tapi gambaran konversi nilai ya seperti ini. Ini hanya tawaran. Bapak Ibu punya patokan sendiri boleh. Tertingginya 99 nggak masalah. Tetapi nanti di rapor yang ekskul TDBA akan masuk ke nilai prakarya. Ya, Bapak Ibu juga bisa menjadikan referensinya PPKN dengan TDBA anak. Oh bagus, bisa nambah pendidikan moralnya juga bisa. Hanya sebagai penguat karakter, ya, bukan untuk dinilai. Nanti ada gitu mata pelajarannya Pak di rapor mual ayam. Dan ada kodim kaget atau sakit tuh, guys, daya pelajaran lain. KIKD gitu juga. Cuma nanti bisa dikembangkan dalam IPK-nya di RPP, ya. Kemudian Bapak Ibu usahakan jangan sampai memberi nilai yang di bawah Madya Utama. Sahur awan murang kali mengiring kegiatan itu minimal 70, lagunya 70 gitu ya, nggak apa-apa ya. Yang penting dia sudah punya kemauan dan bukti dia mau ke lapangan. Yang terbaik utama bisa jadi 90. Bisa menggunakan simbol, misalnya dengan bintang emas, utama. Yang utama pertama bintangnya gede, yang utama kedua bintangnya kecil. Berarti emas yang satu besar satu kecil. Kalau ada anak, misalnya yang Madyanya apa? Perak. Yang listanya misalnya adalah coklat, atau misalnya bukan warna perunggu ya. Kalau perunggu sambil diiringi dengan emas, coklat misalnya. Sehingga kalau ada anak satunya bintang besarnya emas, bintang yang keduanya coklat, oh berarti apa Bu? Utama Nista gitu. Ya. Ini bisa dipraktekkan untuk TDBA di dalam ekskul. Dan karena ruang lingkupnya pohon banyak, pohon bambu, nangka dan lain sebagainya di sini juga banyak. Jadi otomatis oksigen yang masuk ke ruangan ini juga banyak. Jadi kalau misalnya ada yang helai,
nah itu kurang oksigen misalnya. Kalau ada yang tunduk, ya ini kurang oksigen. Ya. Gara-gara kurang oksigen berarti kurang gizi di sana. Nah, kurang gizinya dari mana? Pola makan, Bu. Ya, pola makan, awas hati-hati. Kalau misalnya pagi-pagi kita lihat peserta didik kita sudah lelah, itu bukan gara-gara gurunya tidak menarik, tapi mungkin saja peserta didik kita kurang oksigen. Pak Kepala Dinas Pendidikan Purwakarta yang sudah sangat gamblang sebenarnya tentang tatanan balai atikan ini, cuma mari kita riset kembali, karena pola pikir manusia, kehidupan kita pada dasarnya adalah barhok, bubar pohok. Itu kan, babari ingat gancang pohok. Ya, maka mari kita mindsetkan kembali bahwa TDBA ini tesaukur malam. Bukan hanya pohon, bukan hanya tanaman, bukan hanya tumbuhan yang kita tanam, tapi di TDBA ini yang kita tanam adalah karakter. Adik kamari kemana? Kan? Padahal pembelajaran abad 21 udah dari dulu. Terus di apa? Di teori belum itu udah ada mengamati, memahami, mengingat, menanya, itu kan. Di konsep UNESCO juga ada learning to know, learning to be, learning to do, learning to live together. Itu sudah ada. Nah sekarang balik ke tatanan balai atikan yang berbasis pancaniti di sana. Ada niti harti, niti surti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati. Ya, ini adalah pendalaman dari beberapa sistem model pembelajaran yang sudah kita ketahui sebenarnya, dengan sebaik dan sebijak mungkin, bukan dieksploitasi dengan semena-mena. Nah ini lahirlah kesenjangan ekologis. Kayaknya semakin hari semakin menggila. Apa yang terjadi? Kita hanya bisa menggerutu tanpa melakukan tindakan yang bermutu. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah tangkalan teh dituaran we, sampah teh meniloba-lobati. Terus tugas kita apa? Jaga. Jangan menjaga dia, jangan menjaga penambang atau demo ke sana, weh, tomak luaran we awi. Lingkungan keluarga ibu di rumah dan lingkungan masyarakat. Percuma kita mikirin yang itu, rumah kita sendiri nggak dipikirin. Datang bawa handphone, masuk ke rumah, masuk ya ke ruangan masing-masing. Itu adalah berkelanjutan, kontinu, tidak habis. Namun panen karena enak, ngalah bonteng atau ngalah sosin, dicabut, udah isukan dari ngalah kosong talahan. Berarti TDBA itu sistem panennya adalah berkelanjutan. Berarti kalau kurang yang ngalah sosin, ya siap kan? Ini sosin anu baru, cek ke dirinya. Jadi kalau ibu punya lahan luas di rumahnya, punya lingkungan luas, tanami. Ya. Alam itu tidak butuh manusia, Bu. Mereka tumbuh dengan sendirinya. Karena di Indonesia itu sendiri kurang ilmu pengetahuannya, ilmu teknologinya. Bagaimana cara membuat barang lokal itu lebih berkualitas, gitu ya? Bapak Ibu, kita sebetulnya memiliki kualitas, cuma mindset di kita itu masih beranggapan bahwa barang dari luar masih lebih baik dari barang lokal.